Haleluya, saudaraku. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan atas segala kasih dan kebaikannya. Kita akan menghadap Tuhan dengan rasa syukur kita. Mari sebelumnya saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan telah menolong dan memimpin kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami datang kepada Tuhan untuk berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri, dan terima kasih buat pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami datang membawa syukur kami kepada Tuhan. Biarlah syukur kami ini menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai doa pagi kami ini. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Senang bertemu dengan saudara semuanya. Pagi-pagi seperti ini kita ada menghadap tahta hadirat Tuhan. Kiranya doa kita menurunkan kuasa Tuhan. Mari saudaraku, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Hanya Tuhan Allahku, rasa dan hatiku. Hanya dekat padamu ya Tuhan, kami mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Yesus, kemuliaan-Mu yang memenuhi hidup kami, yang memberkati hidup kami Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, kemuliaan-Mu penuhi hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidup. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Memujimu,
penuh kuasa, sanggup memulihkan setiap keadaan kami ya Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, pulihkan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Bagi orang yang berdoa, bagi orang yang bersekutu, tidak akan goyah selama-lamanya. Kau memberikan keteguhan dan kedamaian di dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa saudara, untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang sudah diberkati lewat penyembahannya. Lambaikan tangannya kepada Tuhan. Walau Ibu Esther tidak melihat pada saat ini, namun Tuhan melihat dan memberkati saudara semuanya. Haleluya, terima kasih. Pagi hari ini siapa yang mau diberkati Tuhan, saudara? Dan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang sudah memberkati kita, yang memberikan tenaga kekuatan bagi kita untuk kita bisa menikmati hadiratnya. Pagi ini saudaraku, mari kita akan baca firman Tuhan yang akan memberkati kita dari kitab Kolose pasal 4 ayat yang pertama. Saudara, hari ini kita akan menyelesaikan kitab Kolose, saudara. Dengan sukacita saudaraku, kita baca firman Tuhan ini yang akan memberkati kita. Kolose pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat 18. Ya, kita akan membaca saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita sepanjang hari ini untuk kita melakukan aktivitas kita. Kita akan membacanya. Saya bacakan ayat yang pertama. Sahabat kami semuanya, para pendoa yang ada di rumah, membaca ayat yang kedua bersama dengan Kak Lora. Kita mulai. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Penutup dan salam. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepadamu oleh Titikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan.
Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan al-hiwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epapras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Tetapi aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikanlah salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nipa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga ke jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arispus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dari Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. 18 bersama-sama. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kuterima dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudara, untuk firman Tuhan yang kita bacakan pagi hari ini. Hari ini kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, yaitu supaya kita bertekun dalam doa. Dikatakan ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu sungguh sangat penting. Dikatakan di sini kita harus berdoa dengan bertekun. Bertekun dan berjaga-jaga. Bertekun dalam bahasa Yunani, saudaraku, yaitu disebut dengan proskarterio, yang artinya meneruskan dengan tabah. Meneruskan dengan tabah. Di dalam proskarterio itu tersirat ketekunan dan semangat yang kuat. Sedangkan berjaga-jaga itu dalam bahasa Yunani disebut Gregoreo. Artinya saudara tersadar atau waspada secara rohani. Tersadar atau waspada secara rohani. Jadi agar kita dapat berdoa, kita harus sadar bahwa iblis dan sifat manusiawi kita akan mencoba untuk menyebabkan kita untuk mengabaikan doa kita tersebut. Jadi kita harus sadar. Oleh sebab itu, kita harus mengabaikan itu. Kita harus meneruskan doa itu dengan tabah. Kita harus tersadar, kita harus waspada. Karena setan itu dan keinginan daging kita, kemanusiaan kita, ingin melemahkan kita. Supaya kita mengabaikan doa itu. Sementara dalam doa itu ada kuasa yang begitu luar biasa. Setan tahu itu, ada kuasa, ada mujizat dalam doa. Itu sebabnya dia sungguh sangat berusaha untuk menggagalkan kita berdoa. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Kita sangat perlu untuk mendisiplin diri kita. Terima kasih buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua yang telah bertekun dalam doa, yang setia dalam doa pagi ini. Tuhan memberkati kita, saudara. Dan bagi orang-orang Kristen perjanjian baru, ini adalah satu hal yang sangat penting. Ya. Bagaimana jemaat mula-mula dalam Kisah 2 ayat 42.
Kisah 2 ayat 42 berkata, saudara, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka yang memberi diri mereka dibaptis itu, mereka bertekun, berkumpul, berdoa, ya. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti, berdoa. Inilah kehidupan jemaat mula-mula. Saya bacakan dalam Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam doa. Akibat daripada ketekunan mereka yang berdoa itu, apa yang terjadi? Kalau kita baca ayat 47 berikutnya, maka Tuhan menambahkan jumlah mereka 3.000 orang. Begitu cepatnya pertambahan itu, kenaikan itu. Karena apa? Karena ada doa yang bertekun, doa yang bertalu-talu, doa yang menurunkan kuasa Tuhan. Demikian kita pagi ini Bapak Ibu, supaya kita terus mendisiplinkan diri kita, perkuat iman kita, saudaraku yang kekasih, dan juga doa kita itu diperkuat dengan ucapan syukur. Karena tidak semua selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi biarlah di dalam doa kita itu kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Itu sungguh sangat dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5, tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Terlebih di pagi hari kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena ada orang yang tidur di malam hari tidak bangun-bangun lagi. Tapi kalau pagi hari ini kita bisa bangun, ini adalah anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian ayat 3 dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi berdoa supaya terbuka pintu. Paulus berkata supaya terbuka pintu bagi kami, pintu pemberitaan Injil. Berdoa supaya Tuhan juga membuka pintu bagi kita, bagi saudara, bagi pekerjaan saudara, aktivitas saudara pagi hari ini. Terbuka pintu. Ya, di mana kita bekerja, di mana kita melayani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan pada saat ini. Ya, supaya pintu-pintu Tuhan itu terbuka bagi kita. Karena tidak semua apa yang menurut kita baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya Kisah 16 ayat 6 sampai 10. Mengapa kita perlu berdoa, pentingnya mendengarkan suara Tuhan? Kita baca Kisah 16 ayat 6 sampai 10. Nah, bagaimana Paulus saudara memberitakan Injil Tuhan? Ya, tetapi ternyata tidak dikehendaki oleh Tuhan di tempat tersebut. Dari mana Paulus tahu itu? Dari doa dia belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Hari ini usaha apa yang saudara kerjakan? Kemana anak saudara mau saudara kuliahkan? Di mana saudara bekerja? Kita perlu berdoa. Kita perlu konfirmasi dari Tuhan. Saya bacakan ya Kisah 16 ayat 6 sampai 10 tadi, saudara. Kita akan baca Kisah 16 ayat 6 sampai 10. Kita baca ya saudara. Mereka melintasi, ini Paulus saudara yang akan memberitakan Injil Tuhan, melayani mereka. Menginjil. Tentu menginjil adalah kehendak Tuhan. Tuhan panggil Paulus untuk menginjil. Tapi tidak kepada semua tempat Tuhan inginkan Paulus untuk menginjil itu. Nah, saya bacakan ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. 7. Ayat 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Mereka karena Roh Kudus mencegah. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tadi Roh Kudus, sekarang Roh Yesus. Pada ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya,
menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi saudara, ngapain Paulus ke sana? Memberitakan Injil, tapi dikatakan tadi Roh Kudus mencegah. Kemudian berjalan lagi, Roh Yesus mencegah. Mereka berjalan lagi, ternyata ada orang dari Makedonia yang memanggil-manggil mereka dengan tangannya. Saudara, kira-kira begini dalam penglihatan itu, mari Paulus, menyeberanglah kemari. Oh, dari situ Paulus tahu bahwasanya orang-orang Makedonia ini sudah siap untuk dituai, siap untuk memberita Injil. Kenapa kepada kedua daerah itu tadi Roh Yesus dan Roh Kudus mencegah? Mungkin di sana orang-orang di sana masih keras hati. Mungkin di sana ada orang-orang yang siap untuk membunuh Paulus. Tuhan tidak ingin kita gagal. Kegagalan bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita berhasil. Demikian pagi ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendoa, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita hari ini? Perlu kita berdoa kepada Tuhan dengan bertekun. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 4 dikatakan, dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Nah, pintu-pintu terbuka bagi kita. Dalam pelayanan kita pintu-pintu terbuka, Tuhan tunjukkan kepada kita orang-orang yang tepat. Dalam berusaha, usaha apa yang akan kita kerjakan di zaman sekarang ini? Karena usaha kita yang dulu belum tentu lagi pada saat ini masih baik seperti yang dahulu. Keadaan zaman pada saat ini sudah berubah. Kalau saya membaca kemarin, wah, akan terjadi nanti ya mobil-mobil listrik, maka pom bensin nanti akan berubah, dan banyak perusahaan-perusahaan bengkel-bengkel juga nanti dalam 10 menit saja sudah selesai, bukan lagi dikerjakan oleh tangan manusia tetapi oleh robot. Saya membaca itu, Tuhan tolong, Tuhan pimpin semuanya. Betapa banyaknya nanti orang-orang yang menjadi pengangguran. Saya membaca kemarin bagaimana nanti akan terjadi, saudara, dan sudah terjadi pada saat ini. Betapa pentingnya kita berdoa, karena Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Dan setelah kita berdoa, ayat yang kelima dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Tutur kata orang percaya harus menyenangkan, saudara. Tutur kata anak-anak Tuhan harus menarik, harus baik hati, harus ramah. Dan ini adalah hasil daripada pekerjaan kasih karunia Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Kemarin kita belajar, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita ucapkan, kita doakan firman itu, maka hasil daripada firman Allah itu mengubah sikap hati kita. Dan ketika firman Allah itu mengubah sikap hati kita, itu akan mengalir keluar, terpancar dari wajah kita, terpancar dari kata-kata kita, menjadi kita lembut. Lemah lembut bukan berarti kita tidak tegas terhadap dosa. Lemah lembut bukan berarti kita tidak bisa berkata tegas. Lembut juga, tegas juga kepada kebenaran firman Tuhan. Namun ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman, kita mengucapkan firman, kita mendoakan firman, maka kasih karunia Allah mempengaruhi hati dan pikiran kita. Itu juga akan mempengaruhi kata-kata kita, sehingga kata-kata kita tidak hambar. Maka kita akan berkata di dalam kebenaran, dan kebenaran di dalam kasih. Kasih di dalam kebenaran, dan kebenaran di dalam kasih.
Jangan kebenaran-kebenaran, tapi bicaranya seperti apa? Seperti menghakimi, seperti menusuk, seperti saudaraku yang kekasih, seperti menekan. Saudara, bukan berarti tidak tegas. Tegas iya juga. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kebenaran harus disampaikan dengan kasih. Dan kasih itu harus benar. Kita tidak bisa mempertahankan kebenaran pokoknya. Nah, orang tidak bisa menerima. Tapi tidak bisa juga dengan hanya lembut-lembut, tapi tidak disampaikan dengan kebenaran. Jadi harus harus seimbang, harus balance, saudara. Ya, kebenaran dalam kasih, kasih dalam kebenaran. Jangan sampai hambar kata-kata kita. Kalau hambar kata-kata kita udah sulit. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, hambar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Nah, biarlah kita mulai dari pagi hari ini dengan doa kita berpegang teguh kepada kebenaran dan kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Kristus. Saya percaya saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini bisa kita terima untuk memberkati kita. Terimalah kekuatan sepanjang hari ini lewat doa kita, saudaraku yang kasih. Jadilah kuat, jadilah teguh, muliakanlah Tuhan dengan setiap kehidupan kita, dengan perkataan kita, dengan renungan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami, Tuhan yang telah menolong kami. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Kita naikkan pujian kita tadi. Hanya dekat arahku, rasa tenang hatiku. Kami ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Bahwa kami menikmati kasih, bahwa kami menikmati persekutuan yang manis dengan Engkau. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang jiwaku. Kebaikan ya Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu Tuhan, ya sungguh indah bersama dengan Tuhan, indah bersamamu selamanya. Oh Yesus, sungguh indah bersamamu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang setia, terpujilah Yesus, haleluya. Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Lewat renungan firman Tuhan pagi ini, kami mau terus mendisiplin diri kami untuk berdoa dengan bertekun. Di dalam ketekunan ada semangat, di dalam ketekunan dan berjaga-jaga ada kesadaran penuh. Kami sadar Tuhan, kami waspada bahwasanya ada kedagingan kami, keduniawian kami, bahkan ada setan yang berusaha untuk menggagalkan kami, supaya kami mengabaikan doa kami. Tetapi hari ini kami rindu, kami mendisiplin diri kami untuk terus datang kepada Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Ada kuasa dalam doa, ada mujizat dalam doa, ada pintu-pintu terbuka ketika kami berdoa, ada keberhasilan karena kekuatan Tuhan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan buat renungan firman bagi kami pagi hari ini. Mari saudara, sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita juga perlu berdoa bagi keluarga kita sepanjang hari ini, supaya seluruh keluarga kita, seisi rumah kita diberkati oleh Tuhan, beroleh kekuatan, beroleh sukacita untuk melakukan aktivitas mereka, sehingga sepanjang hari ini mereka tetap teguh, mereka kuat, diberkati oleh Tuhan. Juga kita para pendoa pada saat ini menjadi berkat dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mendoakan satu dengan yang lain. Hendaklah kamu mendoakan sesamamu. Siapakah sesama kita itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa saudara untuk keluarga kita pagi hari ini, supaya
kekuatan yang baru, sukacita yang baru menjadi milik mereka, dan kita tetap bersatu di tengah-tengah keluarga kita. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, dan kami berdoa untuk keluarga kami sepanjang hari ini. Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu, biarlah seluruh keluarga kami ada dalam berkat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Di hari yang baru, hari yang Kau jadikan, hari yang Kau beri, seluruhnya kami ada dalam kasih, dalam berkat yang daripada Tuhan. Berkati suami dan istri, berkati anak-anak, keluarga kami ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, sehingga sepanjang hari ini semuanya hidup dalam kesehatan, semuanya hidup mengandalkan Tuhan, semuanya hidup dalam doa, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan memberkati setiap aktivitas kami hari ini. Sebagai ibu rumah tangga, Tuhan memberkati. Sebagai bapak yang bekerja di kantor atau dimanapun sebagai pengusaha, Tuhan memberkati mereka. Terbuka pintu-pintu berkat pada saat ini lewat doa kami ya Tuhan. Terbuka jalan Tuhan. Bahkan juga bukan hanya pintu berkat, termasuk juga pintu-pintu penginjilan bagi kami. Selalu ada sesama di antara kami. Selalu ada kami temui sesama orang-orang. Kiranya kami boleh menjadi berkat. Perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Perkataan kami tidak hambar, tapi perkataan kami perkataan yang meneguhkan. Ada begitu banyak orang-orang membutuhkan penghiburan kasih, dorongan, pemulihan. Ada orang-orang yang sakit tetangga kami, di lingkungan kami. Kiranya kami dan keluarga kami menjadi berkat hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami pada saat ini. Di mana kami ada, kami tidak terlepas dari bangsa kami ini. Kami dilahirkan, kami hidup di bangsa ini, maka kami juga bertanggung jawab untuk bangsa kami, khususnya lewat doa pada saat ini. Ketika kami mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Ada sesuatu yang bekerja di alam roh. Ketika kami berdoa, berkatilah pemerintahan kami Tuhan, supaya pemerintahan kami menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Hikmat Tuhan ada pada mereka untuk mengaturkan bangsa ini membawa kepada kemajuan. Demikian juga Tuhan, para aparat negara kami, biarlah mereka sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, untuk terus mereka menjaga keamanan di bangsa kami ini. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan melindungi mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka juga. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati para menteri-menteri dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Berhasil mereka ya Tuhan. Kami juga bela masyarakat Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kami. Kami hidup bukan untuk sendiri-sendiri, tapi kami hidup berdampingan dengan sesama. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia, berkatilah mereka semuanya Tuhan. Kasih setia Tuhan melimpah bagi mereka. Kuasa Tuhan bekerja, ada persatuan kesatuan, ada damai dan sejahtera. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan tetap mengambil bagian, mengambil tugas dan fungsinya, menjadi garam dan terang di sekelilingnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan daripada Allah turun atas kami pada saat ini. Sukacita daripada Tuhan mengalir atas kami pada saat ini. Ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Tidak lupa kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionaris yang mengerjakan tugas-Mu ya Tuhan, yang mengerjakan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Berkatilah gereja-gereja Tuhan. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, pemberitaan Injil terus dikerjakan, baik lewat gereja, lewat mimbar-mimbar, lewat pelayanan-pelayanan secara pribadi, lewat perkunjungan pelayanan ke rumah-rumah, dimanapun berada hamba-hamba Tuhan. Berkati ya Tuhan. Tidak ada mementingkan diri sendiri, tidak ada mencari nyaman, tapi seperti Yesus, ketika Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati anak-anak Tuhan tergerak oleh belas kasihan, sehingga suka mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan, memohonkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang benar di bangsa ini. Engkau melihat orang-orang-Mu ya Tuhan. Engkau melihat orang-orang benar. Engkau tidak membinasakan orang benar dengan orang-orang yang jahat. Engkau mencari orang-orang benar.
biarlah Engkau temukan orang-orang benar ada di bangsa ini, sehingga Engkau memulihkan keadaan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat kasih setiamu. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan apa yang kami perlukan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, nah, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Oh, sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kau menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini pun sertai kami Tuhan. Kami awali hari ini dengan doa dan penyembahan kami. Kami persembahkan tubuh, jiwa, roh kami. Sehat kami Tuhan. Dengar-dengaran kami akan Roh-Mu. Berhasil kami Tuhan. Menjadi berkat hidup kami bagi sesama. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita ini kepada Tuhan, dan kita akhiri doa ini saudara. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena
bagi segala puji syukur, segala puji hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagi, segenap hidupku, segenap hidupku sekali lagi, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Terima kasih Tuhan, segenap hidup kami bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa menyertai kita semua, serta persekutuan pimpinan, pengurapan hikmat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Demikianlah doa pagi kita pagi hari ini, saudara. Kiranya semua Bapak Ibu diberkati dan diteguhkan. Haleluya.